Jadi tujuan penelitian ini untuk meneliti keagamaan yang sedang terjadi atau yang jadi masalah seperti itu. Oke, Contohnya, Mas? penelitian yang keempat yaitu Ada contohnya enggak? apa? Contoh, kasih contoh. Sebagai contoh mungkin pendekatan eh, gejala perkembangan sebagai macam aliran yang menyimpang dari ajaran agama Islam yang diyakini kebenarannya. Berarti kayak ada yang kebenaran yang menyimpang gitu. Sebagai contoh begitu. Oke, untuk penelitian historis. Penelitian historis adalah penelitian yang berhubungan dengan sejarah. Berarti yang namanya sejarah Berarti pasti dilihat historis. dari masa lalu gitu. Ya, dari masa lalu yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis. Jadi tujuannya untuk sistematis agar historis itu berkembang. Ciri-cirinya itu seperti bergantung kepada data. Jadi harus ada data yang valid tentang historis tersebut. Kalau tidak ada data yang valid, maka bukan termasuk penelitian historis. Harus data tertib yang ketat, sistematis, tuntas. Penelitian historis tergantung pada dua macam data, yaitu primer dan sekunder. Data primer itu kalau data primer itu diperoleh dari sumber primer, yaitu peneliti penulis secara langsung melakukan observasi atau tindak lapangan. Berarti meneliti secara lapangan, sedangkan sekunder yaitu penelitian melaporkan hasil observasi orang lain, yaitu satu kali yang lebih tepat lepas dari kejadian aslinya. Berarti kayak wawancara gitu. Ya. Oke. Oke, yang terakhir yaitu penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang memaparkan sebuah situasi atau peristiwa. Berarti peristiwa yang akan terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keagamaan. Seorang peneliti mencoba menggambarkan sebagai terjadi suatu peristiwa. Berarti harus menjadikan suatu peristiwa sebagai objek penelitian deskriptif ini sendiri. Baik, begitu saja tentang pembahasan bab 5 yaitu tapi penelitian agama. Ya, penelitian dalam agama Islam gitu ya. Ya. Tapi apakah ada kritik dan saran dari pembahas tentang penelitian kali ini yang dilakukan oleh rekan saya dan saya sendiri tentang penelitian agama? Ini disampaikan sekarang. Ini kan ada yang namanya penelitian korelasional. Nah, itu dalam Islam sendiri bagaimana, Mas? Kalau korelasi ini berhubungan tentang antara suku variabel dan variabel yang lain. Jadi berhubungan tentang antar suku gitu. Antar suku yang satu dari satu yang satu lagi. Ciri-cirinya ini penelitian dilakukan variabel teliti cukup untuk rumit, data-datanya tidak dimanipulasi, jadi sangat rumit tanpa ada manipulasi data apapun. Sing awalnya langgar. Ya, betul sekali. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel secara serentak. Berarti tidak berhubungan satu variabel dengan variabel lain, bisa menjadikan satu serentak. Kalau untuk contohnya ini ada. Contohnya mungkin seorang dosen mengajar pendidikan agama Islam pada sebuah universitas swasta. Tiap yang mengajar mahasiswa yang hadir hanya 5 orang dari 40 orang. Coba bayangkan, 5 orang dari 40 orang itu yang hadir cuma 5 orang. Ia mengajar sangat textbook dan hanya menyuruh siswa mencatat gitu. Dan itu ketika ujian siswanya tidak bisa menjawab. Mengapa siswanya tidak termotivasi belajar? Untuk belajar itu. Ya, betul. Sebut. Ya. Oke. Nih terakhir Mas, ada penelitian eksperimen. Menggunakan eksperimen. Ini merupakan metode penelitian yang menguji suatu cara teori terhadap suatu penyelesaian masalah. Berarti menguji masalah di mana yang belum terselesaikan. Eksperimen itu penuh dengan ujian.
Jadi apapun yang kita masalah tersebut terus diuji dengan penelitian eksperimen ini. Begitu. Ciri-cirinya Mungkin ciri-cirinya itu adanya keperluan untuk melihat pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel berikut. Adanya teknik-teknik tertentu yang digunakan untuk mengendalikan berbagai variabel yang mempengaruhi variabel terkait di luar variabel yang sudah dikaji. Berarti gini, di dalam luar variabel pasti ada kan satu variabel yang tertentu. Nah, jadi penelitian ini menguji variabel mana yang sangat valid. eksperimen Ya, uji gitu ya. Ya, menguji eksperimen. sebagai contoh ya kan, Ya, sebagai contoh eksperimen ini dosen Kiratul Kutub, ini dosen ya, dia mengalami kesulitan dalam mengajar buku bahasa Arab. Jadi dia kesulitan dalam mengajar bahasa Arab. Dosen tersebut mencoba membuat sebuah interaksi dengan menggunakan multimedia seperti grafik, animasi, terus teks, suara. Jadi dia mencari-cari variabel mana yang bisa membuat dia lancar dalam berbahasa Arab. Jadi saya tangkap ya, kayak dia itu menggunakan media lain ya karena dia bereksperimen gitu. Betul. Jadi dia menggunakan media lain untuk menguji eksperimen atau tidak ya. Nah ini menarik, ada satu penelitian yang sangat menarik untuk dikaji. Apa ya? Tindakan. Nah itu gimana Mas? Nah ini penelitian tindakan ini penelitian yang sebagai penelitian untuk menguji coba ide. Berarti ada ide-ide pokok di dalam penelitian tersebut. Ya. Di dalam penelitian tersebut itu ide-idenya sangat berdampak atau berdampak dalam praktek untuk memperbaiki atau mengubah sesuatu agar memperoleh dampak nyata itu. Berarti ini tindakan yang dimana penelitian itu berdampak pada kita sendiri dalam meneliti. Sebagai contohnya contoh ya. Sebagai contoh itu mahasiswa semester 3 jurusan PAI ini melakukan penelitian tindakan pada mata kuliah kuliner. Ya. Nah itu yang berjudul meningkatkan upaya pembentukan karakter mahasiswa pada mata kuliah kuliner dengan setiap ia melakukan dalam merencanakan suatu penelitian pasti ada suatu tindakan tentang menguji kuliner tersebut kan. Nah ini tujuannya untuk meneliti tindakan dalam pengujian itu tersebut. Gitu. Ya. Nih, tahu nggak penelitian survei ya. Atau penelitian secara lapangan? Ya. Baiklah, penelitian secara lapangan sebuah penelitian atau penelitian tentang kelompok besar untuk meneliti langsung dari subjek atau merupakan lapangan itu sendiri, memahami dan meneliti tentang karakteristik dari suatu kelompok yang hendak diteliti. Berarti dia itu mensurvei peneliti di mana karakteristik yang kita teliti itu seperti apa. Sebagai contoh, guru pendidikan agama Islam ingin mengetahui beberapa orang siswa di lingkungan yang tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, kita harus mensurvei di mana letak kekurangannya dalam membaca Al-Quran itu, dan kita bisa tahu di mana kita masukkan pendapat kita tentang membaca Al-Quran tersebut. Terus nanti hasilnya akan dihitung dan ditampilkan. Ya, gitu. Ya mungkin itu saja Mas ya. Iya, itu saja. Mungkin ada kesimpulan dari pembahas itu sendiri tentang penelitian agama, konstruksi teori penelitian agama tersebut. Ya, yang membahas tangkap. Ya, jadi saya akan sedikit membahas ya Mas ya. Ya. Dari apa yang semua Mas jelaskan tadi. Iya. Boleh. Jadi intinya bab 5 ini membahas secara mendalam tentang konstruksi teori dalam penelitian agama. Oh iya. Sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan penelitian ilmiah di bidang keagamaan. Konstruksi teori memiliki peran strategis dalam membentuk arah, fokus, serta kedalaman analisis penelitian. Sehingga penelitian agama tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan sistematis. Yeah. Nah,
Dalam bab ini juga dijelaskan bahwa konstruksi teori penelitian agama merupakan proses penyusunan kerangka konseptual yang mencakup konsep, asumsi dasar, serta hubungan antar konsep yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena keagamaan. Nah, teori-teori itu berfungsi sebagai alat bantu analisis untuk mengkaji agama, baik sebagai ajaran normatif yang bersumber dari wahyu maupun sebagai realitas sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nah, dengan demikian penelitian agama menuntut keseimbangan antara pendekatan normatif, terus doktrinal dan pendekatan empiris ilmiah. Ya, empiris ilmiah. Di dalam bab 5 ini juga menguraikan jenis-jenis penelitian agama. Secara umum tadi sudah dijelaskan oleh pembahas, Ya, pembedah maksud saya, yang secara umum terbagi menjadi penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif berfokus pada kajian teks-teks keagamaan, doktrin, dan prinsip ajaran agama guna menemukan nilai-nilai ideal dan ketentuan normatif. Nah, sementara itu penelitian empiris menempatkan agama sebagai fenomena sosial yang dapat diamati, dianalisis dan dipahami melalui perilaku keagamaan, tradisi, serta praktik sosial umat beragama. Kedua jenis penelitian ini bersifat saling melengkapi, Mas. oh gitu ya. Saling melengkapi dalam menghasilkan pemahaman agama yang komprehensif. Jadi kedua jenis penelitian ini yaitu normatif dan empiris sangat-sangat menghasilkan pemahaman agama yang komprehensif. Jadi sangat-sangat berguna bagi kita yang sedang mungkin akan melakukan penelitian itu. Nah, selain itu di bab 5 ini juga membahas berbagai bentuk penelitian agama yang ditinjau dari disiplin ilmu lain. Nah, jadi tidak cuma di Islam toh, jadi di ilmu lain juga. Ya, seperti ilmu sosiologi, antropologi, sejarah, psikologi, dan filsafat. Jadi tidak cuma Islam. Nah, pendekatan sosiologis menelaah hubungan agama dengan struktur dan dinamika sosial masyarakat. Ya. Sedangkan pendekatan antropologis mengkaji praktik keagamaan dalam konteks budaya lokal. Pendekatan historis berupa memahami perkembangan dan perubahan pemikiran serta praktik keagamaan dari masa ke masa, dari zaman dahulu zaman sekarang. Sementara itu pendekatan psikologis dan filosofis memberikan kontribusi dalam memahami dimensi kejiwaan dan makna dan fikih ajaran agama. Nah, dengan demikian bab 5 pada buku Studi Islam Dinamika Global karya Bapak Muhammad Arif MA ini memberikan dasar teoritis yang kuat bagi pengembangan penelitian agama. Jadi bab 5 sangat memberikan dasar-dasar teoritis yang kuat bagi pengembangan penelitian agama. Nah, konstruksi teori-teori penelitian agama yang tidak hanya berfungsi sebagai alat akademik tetapi juga sebagai sarana untuk memahami dinamika keagamaan secara kritis dan bertanggung jawab, serta menjembatani nilai-nilai keagamaan dengan tuntutan ilmiah dan sosial di era modern. Oke, terima kasih kepada pembahas tentang kritik dan sarannya. Semoga kritik dan saran dari pembahas bisa memperbaiki apa yang kita sudah. Ya, betul. Yang kita sama-sama belajar, Mas ya. Ya, betul. Jadi kalau semoga apa yang kita bedah dan kita bahas dari buku Studi Islam dalam Dinamika Global bermanfaat bagi kita semua. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.